Gedung Putih. Melihat puluhan orang di Baiyuangang, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Awalnya, mereka mengira bahwa belasan orang ini adalah anggota keluarga Gu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga Gu, yang merupakan ular lokal, akan datang lebih awal. Informasi dari keluarga Bai lebih baik daripada informasi dari keluarga ular lokal Gu. Selain itu, tampaknya kekuatan keluarga Bai tidak lemah. Alam Raja Peri. Zhao Ziqing mengerutkan kening sambil menatap Baiyuangang. Setelah menerima warisan dari klan Feng, kekuatannya telah melampaui Murong Yu dan mencapai alam 9 surga. Pada saat ini, menghadapi Baiyuangang, Zhao Ziqing berada di bawah tekanan besar. Aura Baiyuangang yang samar-samar terpancar melampaui Zhao Ziqing terlalu banyak, jadi dia merasa bahwa Baiyuangang adalah pembangkit tenaga listrik di alam Raja Abadi. Orang-orang lain menunggu. Cahaya dingin yang samar-samar tak terlihat melintas di mata Mingji. Dia digambarkan oleh Raja Peri kecil dan keberadaan seperti semut sebagai orang lain-lain. Mengapa dia benar-benar membuatnya menjadi cinta Kaisar Abadi? Namun, Mingji tidak melakukan gerakan apapun, dan bahkan tidak melihat Baiyuangang. Sekarang dia mengikuti Murong Yu dan telah memperbaiki sikapnya. Kecuali orang-orang ini menyerang, dia tidak akan melakukan apapun. Tentu saja, jika orang-orang ini benar-benar menyinggung perasaannya, dia tidak keberatan menyingkirkan semut-semut ini. Namun, langkah Kaisar Abadi untuk berurusan dengan Raja Abadi benar-benar terlalu rendah. Melihat bahwa burung yang kesepian bukanlah burung, Baiyuangang memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Melihat ekspresi acuh tak acuh dari Murong Yu dan yang lainnya, niat membunuh Baiyuangang menjadi semakin kuat. Kalahkan mereka bertiga. Baiyuangang mendengus dan melambaikan tangan dengan keras. Namun, yang ingin dia menangkan adalah trio Murong Yu. Adapun keheningan, meskipun Mingji telah menekan basis kultivasi di ranah Dewa Mendalam 9 surga. Namun, Kaisar Abadi adalah Kaisar Abadi, bahkan jika dia menekan basis kultivasi, itu membuat Baiyuangang merasa berdebar-debar. Oleh karena itu, meskipun Baiyuangang telah memutuskan bahwa Silence tidak menekan kultivasinya, dia tetap tidak berani menggerakkannya. Sebelum kata-kata Baiyuangang jatuh, beberapa dewa abadi tingkat 9 dari keluarga Bai di belakangnya telah berubah menjadi aliran cahaya, menerkam, dan menerkam Murong Yu. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Mingji, dan orang-orang ini telah menyerang Murong Yu. Dalam hal ini, sudah waktunya baginya untuk mengambil tindakan. Hentikan. Tepat ketika Mingji ingin mengambil tindakan untuk membunuh makhluk-makhluk seperti semut ini, sebuah teriakan marah terdengar dari kejauhan. Kemudian, beberapa kekuatan yang kuat dan menakutkan muncul dari udara tipis, meledakkan dan membunuh orang-orang kuat yang menembak keluarga Xiang Bai. Baiyuangang mendengus dingin, muncul tiba-tiba, dan menepuk dengan tangan besar. Tangan besar yang selalu mengandung kekuatan yang menakutkan itu menyapu kehampaan, berubah menjadi cakar raksasa, dan meraih kekuatan yang mencekik tembakan-tembakan itu. Engah. Setelah suara teredam, kekuatan-kekuatan itu langsung ditangkap dan meledak, berubah menjadi aura langit dan bumi yang paling primitif dan menghilang di antara langit dan bumi. Beberapa sosok lewat begitu saja, dan kemudian mendarat di sisi Murong Yu dan Baiyuangang. Segera, Murong Yu dan yang lainnya merasakan beberapa niat membunuh menyelimuti diri mereka. Orang ini seharusnya adalah keluarga Gu, pikir Murong Yu dengan jijik. Namun, saat ini, wajah Baiyuangang yang menunggu keluarga Bai tampak jelek. Kalian berada di kelompok yang sama. Baiyuan hanya melangkah maju, menatap Gu Bao dengan ekspresi muram di wajahnya. Di antara sekelompok orang dari keluarga Gu, hanya Gu Bao yang telah mencapai ranah Raja Abadi, dan kekuatannya hampir sama. Di bawah Raja Peri, semuanya adalah semut. Oleh karena itu, Baiyuangang hanya menatap Gu Bao dengan dingin, sementara yang lain langsung diabaikan olehnya. Kilatan melintas di mata Gu Bao, dan jelas dia juga melihat kekuatan Baiyuangang. Haha, temanku, aku tidak berada dalam kelompok yang sama dengannya. Aku Gu Bao, patriark keluarga Gu di kota Xingzhou. Orang ini membunuh putra keluarga Guku dan datang ke sini untuk menangkapnya. Teman, beri aku wajah. Bagaimana? Mata Gu Bao berbinar, lalu dia berkata sambil tersenyum. Ya, kita tampaknya berlebihan, orang-orang ini telah mengabaikan kita.
kata Murong Yu Chuanyin dan Zhao Ziqing. Apakah perasaan diabaikan ini sangat tidak nyaman? Yah, mereka memperlakukanmu seperti semut, kata Mingji samar. Haha, tidak apa-apa, biarkan saja mereka mengabaikannya. Ada pepatah yang bagus, berdiri tegak dan jatuh dengan ganas, ketika orang-orang ini menemukan bahwa kita bukanlah semut yang mereka bayangkan, aku ingin sekali melihat ekspresi mereka. Murong Yu tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak karena diremehkan oleh orang-orang ini dan marah. Yang Has berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Zhao Ziqing dan mereka bertiga memiliki kata ini di hati mereka, tetapi mereka juga senang menonton pertunjukan itu. Auzu.com, Keluarga Gu. Mata Bai Yuangang bersinar dengan sedikit cahaya, dan sedikit penghinaan melintas di matanya. Dia ditemukan oleh Gu Bao, yang telah mengawasinya, tetapi di permukaan, Gu Bao tidak melihatnya, tapi dia diam-diam marah di dalam hatinya. Keluarga Gu, kekuatannya kelas 2, tetapi ada beberapa raja abadi dalam keluarga itu. Itu dapat dianggap sebagai kekuatan umum di kota Xingzhou. Jika itu hal-hal lain, mungkin aku tidak akan ikut campur. Tetapi aku harus memutuskan 3 orang ini. Kata-kata Bai Yuangang dipenuhi dengan penghinaan yang kuat. Selain itu, keluarga Gu hanyalah kekuatan kelas 2. Meskipun keluarga Bai mereka tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan kelas 1. Dengan kekuatan keluarga Bai mereka, keluarga Gu dapat dengan mudah dimusnahkan. Siapa kamu, begitu sombong? Jelas dalam kata-kata Bai Yuangang bahwa dia meremehkan keluarga Gu. Akhirnya, salah satu orang keluarga Gu tidak dapat melihatnya, dan dia berjalan keluar dan berkata dengan melotot ke Bai Yuangang. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Bai Yuangang, dan tangannya yang besar tersentak keluar, dan dewa mendalam 9 surga yang berbicara langsung menamparnya. Wajah Gu Bao tiba-tiba menjadi suram. Dia melangkah maju dan membanting serangan Bai Yuangang. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara yang dalam, "Temanku, ini kota Xingzhou, bukan keluarga Baimu. Keluarga Baimu ingin memintanya. Ambil mereka bertiga." "Oke, tidak masalah, tetapi kamu harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Kalau tidak, kamu tidak perlu meninggalkan kota Xingzhou." "Apakah kamu mengancamku?" Cahaya dingin melintas di mata Bai Yuangang. Keluarga Bai adalah kekuatan kelas 1, dan kekuatan kelas 1 dengan Raja Peri. Jika keluarga Gumu tidak ingin bunuh diri, sebaiknya kamu pergi ke samping, kalau tidak, keluarga Gumu akan dilenyapkan karena kebodohanmu. Patriark, bunuh saja mereka. Apa-apaan mereka? Dewa abadi 9 langit dari keluarga Gu yang telah berbicara sebelumnya berteriak pada Bai Yuangang. Aura pembunuh yang ganas menyelimuti tubuh Bai Yuangang. Jika keluarga Gu tidak ingin binasa, keluar saja dari sini dan diam. Diamlah untukku, keluar. Gu Bao dengan cemberut berteriak pada dewa mendalam 9 surga dalam keluarga, dan pada saat yang sama, mereka mundur. Patriark, apakah kita baru saja mundur seperti ini? Para ahli dalam keluarga Gu bertanya dengan enggan. Apalagi, jika keluarga Bai ini bukan kekuatan kelas 1, tidak apa-apa, tetapi jika itu benar-benar kekuatan kelas 1, maka keluarga Gu kita mungkin akan musnah. Mata Gu Bao berkedip, dan dia tidak ingin menyingkirkannya, tetapi berdiri diam. Dalam pertimbangan keluarga, dia harus mempertimbangkan fakta bahwa keluarga Bai adalah kekuatan kelas 1. Tampar, meskipun tidak ada anjing yang menggigit anjing, itu tetap luar biasa. Suara tepuk tangan datang, diikuti oleh tawa Murong Yu. Turunkan mereka, Bai Yuangang berteriak, dan tiba-tiba 2 orang kuat dari keluarga Bai menerkam Murong Yu. 2 orang kuat dari alam abadi mendalam 9 surga bergerak, kalian benar-benar dapat mengandalkan kami. Murong Yu mencibir. Mingji, jangan lakukan apa-apa, panggil orang-orang ini kepadaku. Tepat sebelum Mingji hendak bergerak, Murong Yu memanggilnya melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, Murong Yu melangkah maju beberapa kali, menyambut beberapa dewa abadi 9 surga dalam keluarga Bai. Meng Qing, kau tinggallah bersama Mingji. Ziqing, tidak apa-apa meninggalkan orang itu di tahap awal alam dewa abadi 9 surga kepadamu, kan? Murong Yu berbicara kepada Zhao Ziqing dan Yu Mengqing pada saat yang sama. Tidak masalah, aku bisa menyelesaikannya. Zhao Ziqing mengangguk, dan terbang ke udara pada saat yang sama, menyambut orang kuat dalam keluarga Bai.
Pada saat yang sama, Murong Yu meninju, dan kekuatan yang mengerikan meledak, langsung menutupi tuan lainnya. Semut-semut di alam surga dan keabadian bahkan berani menembakku, kau benar-benar mencari kematian. Dewa abadi 9 surga dari keluarga Bai yang diserang oleh Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan meraih Murong Yu dengan cakar yang acuh tak acuh. Yang lain juga menatap Murong Yu dengan tatapan mengejek, mereka semua merasa bahwa Murong Yu sedang mencari kematian atau melompati tembok dengan tergesa-gesa. Bahkan Ming Ji menatap Murong Yu dengan penuh minat. Karena Murong Yu tidak ingin dia mengambil tindakan, dia juga senang melihat apa yang berani dilakukan Murong Yu untuk mengambil tindakan terhadap Dewa Mendalam 9 surga. Seekor semut, aku akan membiarkanmu merasakan rasa dibunuh oleh seekor semut. Murong Yu mencibir, dan kekuatan teror meletus lagi. Cahaya bersinar di mata Ming Ji, sungguh kekuatan ledakan yang mengerikan, Dewa Mendalam 9 surga ini sudah mati. Di mata Ming Ji, serangan Murong Yu hanyalah negeri dongeng Luotian biasa. Namun, setelah dia meningkatkan kekuatannya lagi, kekuatan Murong Yu telah meroket puluhan ribu kali, mencapai ranah Dewa Mendalam 9 surga secara langsung. Ming Ji memperkirakan bahwa kekuatan pukulan Murong Yu tahu bahwa itu telah mencapai kekuatan 3000 naga, atau bahkan lebih. Ledakan, kekuatan Murong Yu tiba-tiba meningkat, semuanya terjadi dalam sekejap. Dewa abadi 9 surga dari keluarga Bai dibunuh oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan tanpa bereaksi sama sekali. Proses ini berlangsung sangat cepat, dan bahkan Bai Yuangang, yang telah mencapai alam raja abadi, tidak bereaksi. Kecuali Murong Yu sendiri, hanya Kaisar Abadi Ming Ji yang bereaksi. Orang dapat membayangkan betapa cepat dan kuatnya ledakan yang dilakukan Murong Yu. Seorang dewa abadi 9 surga dibunuh oleh seekor semut dari alam abadi Luo Tianxiang dengan sebuah pukulan. Melihat pemandangan ini, hampir semua orang yang hadir tercengang. Terutama mereka yang kuat terkejut dan kekuatan ledakan Murong Yu. Membunuh seorang dewa mendalam 9 surga dengan satu pukulan. Terlebih lagi, itu hanya alam Luo Tianxiang, bahkan bukan Da Luo Jinxian. Namun, dia membunuh dewa mendalam 9 surga yang berada 3 alam besar darinya. Kecuali reaksi Ming Ji, matanya berbinar, orang-orang lain, termasuk Raja Abadi Gubao dan Bai Yuangang, juga terkejut dan tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Terkejut, benar-benar mengejutkan, terlalu lemah. Setelah membunuh lawan dengan pukulan, Murong Yu mendengus dengan jijik. Dengan seringai di wajahnya, keluarga Bai Mu semuanya sampah. Faktanya, semua orang tahu bahwa Dewa Mendalam 9 surga yang bukan dari keluarga Bai terlalu boros. Tidak peduli seberapa sampah lawannya, dia juga seorang Dewa Mendalam 9 hari. Bahkan jika Dewa Mendalam 9 surga adalah sampah, itu akan jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik alam Luo Jinxian besar, apalagi Luo Tianxiang. Perlu diketahui bahwa kekuatan Dewa Abadi 9 surga sudah dapat disebut sebagai kekuatan tingkat ketiga di dunia abadi, dan Anda dapat membayangkan betapa kuatnya Dewa Abadi 9 surga itu. Alasan mengapa Dewa Abadi 9 surga dari keluarga Bai runtuh dengan satu pukulan bukanlah karena dia terlalu lemah, tetapi karena kekuatan ledakan Murong Yu terlalu kuat. Meskipun Dewa Abadi 9 surga dari keluarga Bai telah mencapai tahap tengah Dewa Abadi 9 surga. Tetapi kekuatan naga lebih dari 3000 kurang dari 4000. Namun, kekuatan naga Murong Yu telah mencapai 4500 kekuatan naga angin, melampaui lawan beberapa ratus, bahkan sebelum kekuatan naga angin. Kekuatan 1000 wanita cantik sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Oleh karena itu, ketika Murong Yu meledak keluar dari kekuatan dalam sekejap, lawan tidak dapat bereaksi sama sekali dan sudah dibombardir dan dibunuh. Bahkan jika lawan bereaksi, dia bukanlah lawan Murong Yu. Bai Yuangang akhirnya bereaksi, dan melihatnya mendengus dingin, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak, menyapu ke arah Murong Yu seperti lautan badai. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, dia tidak bisa menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik alam Raja Abadi, bahkan jika itu hanya aura lawan, Ming Ji tahu ini. Oleh karena itu, dia menembak. Dengus dingin yang sama, tanpa tindakan apapun, momentum yang baru saja diledakkan Bai Yuan telah menghilang begitu saja. Aura Raja Abadi di depan Kaisar Abadi sangat lemah, sangat rentan, sangat konyol. Aura itu hancur dalam sekejap,
Bai Yuangang mendengus tanpa sadar seolah-olah dia dipukul dengan keras. Qi dan darah di tubuhnya berjatuhan seperti sungai dan laut. Kuat, benar-benar kuat. Seseorang yang dapat menghancurkan auranya dan melukai dirinya sendiri dengan satu pukulan, kekuatan orang ini jelas di atas dirinya sendiri, mungkin dia adalah orang kuat di alam Raja Peri. Adapun Pantom, apakah itu masalah Kaisar Abadi? Bai Yuangang bahkan tidak memikirkannya, karena dia tidak berpikir bahwa seorang Kaisar Abadi akan mendampingi pihak Murong Yu, daripada pihak Murong Yu. Bai Yuangang menatap Mingji, dengan kecemburuan yang dalam di matanya. Dia baru sekarang tahu bahwa orang ini adalah orang yang kuat, orang yang tidak dapat diprovokasi. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, seorang abadi mendalam 9 hari dari keluarga Bai bergegas keluar, meraung, dan menamparkan Murong Yu dengan telapak tangan. Bai Yuangang sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menghentikan orang ini untuk mengambil tindakan. Dia ingin melihat apakah Murong Yu benar-benar sekuat itu, atau apakah itu hanya wabah sementara. Pada saat yang sama, dia lebih memperhatikan tubuh Pantom, untuk melihat apakah itu Pantom yang main-main. Murong Yu saling melirik dengan jijik, dan menamparnya dengan telapak tangan yang sama sambil mendengus dingin. Boom! Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan di kehampaan, dan kemudian suara keras meletus. Kekuatan kengerian meletus, dan kehampaan itu langsung terkoyak. Dengan bunyi, krek, terdengar suara teredam lagi dari dua tangan besar yang saling bertabrakan, dan kemudian semua orang melihat bahwa salah satu dari dua tangan besar itu telah hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut sekaligus, karena mereka melihat bahwa tangan besar yang meledak itu bukanlah milik Murong Yu, tetapi Dewa Mendalam 9 surga dari keluarga Bai. Dewa Mendalam 9 surga dari keluarga Bai menjerit, dan sosoknya langsung mundur. Ketika kamu datang, jangan pergi. Murong Yu mendengus dingin, membalikkan tangannya yang besar, dan tiba-tiba, tangan besar yang membawa kekuatan 4.500 panlong itu menghancurkan kehampaan, menghadapi Dewa Mendalam 9 surga ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Menepuk masa lalu dengan ganas. Jika ditembakkan ke tubuh, bahkan jika Dewa Mendalam 9 surga ini sedikit lebih kuat, itu mungkin akan ditembak menjadi awan darah dan hancur berkeping-keping. Binatang nakal, beraninya kau. Pada saat ini, Bai Yuangang meraung dan akhirnya menembak. Aku melihatnya membantingnya dengan tangan besar, melesat dalam sekejap, seperti gunung suci. Dia meremas Murong Yu ke bawah, dan ingin membunuh Murong Yu secara langsung. Mingji mendengus lagi. Kekuatan tak terlihat meledak. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa tubuh Bai Yuangang bergetar tajam, dan tangan besar yang berubah menjadi gunung suci di udara juga bergetar hebat, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Engah, tenggorokan Bai Yuangang terasa manis, dan seteguk darah dimuntahkan. Pada saat yang sama, dia mundur lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Jika kau tidak ingin mati, jangan lakukan itu, kalau tidak kau akan mati. Sebuah suara bisu bergema di benaknya, membuat hati Bai Yuangang ngeri. Auzu.com. Dulu, saat bertemu dengan seorang Raja Abadi, Mingji tidak akan banyak bicara omong kosong dengannya, langsung saja bunuh saja. Hanya saja sekarang, dia hanya bertanggung jawab untuk melindungi Murong Yu, dan Murong Yu tidak berniat membunuh mereka, dan Silence tidak cukup baik untuk menggantikan mereka dan saling membunuh. Yang kuat, yang kuat, yang kuat di ranah Raja Peri. Bai Yuangang terus meraung di dalam hatinya, matanya penuh dengan kecemburuan melihat Silence yang luar biasa, dan hatinya benar-benar terkejut. Lihat itu, Bai Yuangang ketakutan, tetapi pada saat yang sama dia sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa saja, begitu luar biasa ini ternyata adalah orang kuat di ranah Raja Peri. Apa bedanya dengan mencari kematian ketika dia memainkan kapak di depan orang yang begitu kuat? Orang ini tidak boleh tersinggung. Hanya saja aku takut hal ini tidak dapat dilakukan hari ini. Para leluhur mungkin juga sangat marah. Bai Yuangang merasa sedikit kesal. Dia tidak berani memprovokasi Mingji, tetapi dia juga takut dengan kemarahan para leluhur keluarga Bai. Baiklah, tidak apa-apa. Orang ini berada di ranah Raja Abadi, dan aku bukan lawannya. Bahkan jika leluhur menyalahkannya, itu bukan salahku. Bai Yuangang menggertakkan giginya dengan keras. Namun, Bai Yuangang, yang sedang dalam suasana hati yang rumit,
tidak tahu bahwa Mingji sebenarnya adalah seorang yang kuat di ranah Kaisar Abadi. Jika dia mengetahuinya, apakah dia akan takut muntah darah dan mati? Semuanya terjadi dalam sekejap. Dengan ledakan tanpa henti Bai Yuangang, lawan Murong Yu tidak dapat menahan serangannya sama sekali. Di bawah tekanan kekuatan absolut, Murong Yu menembak lawan menjadi kabut darah dengan telapak tangan, dan dia tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, pertempuran Zhao Ziqing di sisi lain telah diputuskan. Meskipun kekuatan Zhao Ziqing baru saja naik ke alam Dewa Abadi 9 Surga, mungkin kekuatannya terlalu kuat, keterampilan rahasia klan Feng terlalu kuat, atau dia mungkin telah melihat pihaknya terbunuh 2 kali berturut-turut Dewa Abadi 9 Surga, lawan Zhao Ziqing, mungkin Dewa Abadi 9 Surga dari keluarga Bai itu pemalu, tetapi Zhao Ziqing langsung terbakar bersih oleh api Dewa Phoenix dalam kehilafan. Ayo pergi. Setelah melihat pemandangan ini, Gu Bao, orang terkuat ketiga yang hadir, terutama ketika dia melihat bahwa Bai Yuan, yang juga berada di alam Raja Abadi, baru saja terguncang dan memuntahkan darah, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak pelan, berbalik dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak bodoh, tetapi bahkan seekor babi pun tahu bahwa ada orang kuat yang diam-diam melindungi ketiga orang Murong Yu. Kalau tidak, apakah Bai Yuangang di alam Raja Abadi melukai dirinya sendiri? Jika kau ingin mati, teruslah melarikan diri. Tepat ketika Gu Bao dan yang lainnya berbalik untuk melarikan diri, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di benak mereka, membuat mereka ketakutan dan berkeringat. Haha, aku hanya lewat saja. Gu Jun dan yang lainnya akan mati jika mereka mati. Aku tidak akan pernah menyusahkan adik kecil ini di masa depan. Gu Bao memucat sejenak, lalu berbalik dan berkata sambil tertawa. Apa yang dikatakan beberapa orang tadi? Hah, apakah kau ingin menjatuhkanku, atau membunuhku? Murong Yu menatap Gu Bao sambil tersenyum, lalu menatap Bai Yuangang lagi. Tak berdaya, jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap, inilah gambaran sebenarnya dari Bai Yuangang dan Gu Bao saat ini. Mereka masih mendiskusikan barang-barang milik Murong Yu tadi, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum situasinya berbalik tajam. Menanggapi perkataan yang diucapkan Murong Yu sebelumnya, semakin tinggi dia berdiri, semakin keras dia jatuh. Saat ini, mereka tidak tahu betapa rumitnya hal itu. Temanku, kita tidak benar tentang kejadian ini. Kematian Bai Hao juga merupakan tanggung jawabnya sendiri. Aku pikir kejadian ini akan dilupakan. Bagaimana menurutmu? Bai Yuan hanya melangkah maju beberapa langkah, pertama-tama melirik Mingji dengan ketakutan, lalu menatap Murong Yu Shen berkata, baik Bai Hao atau Gu Jun, mereka semua menanggung kesalahan dan mencari kematian sendiri, bukan? Kata Murong Yu ringan, sambil menatap Bai Yuangang dan Gu Bao. Bai Yuangang dan Gu Bao mengangguk cepat. Karena kamu tahu bahwa mereka semua menanggung kesalahan dan mencari cara kematian mereka sendiri, maka kamu masih datang untuk mencari masalah denganku. Bukankah ini lebih terkutuk? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan penuh pembunuhan. Hati Bai Yuangang dan Gu Bao mencelos tajam. Dia tahu bahwa Murong Yu mulai menjadi gila. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik hari ini, mereka berdua mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ini semua salah kami, tapi kami akan memberikan kompensasi. Keluarga Bai kami juga memiliki orang-orang kuat di ranah Raja Abadi, jadi kami akan membuat kalian puas. Saat berbicara, Bai Yuangang tidak lupa melirik Mingji. Hanya saja ekspresi diamnya selalu sama, tanpa ada perubahan. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Bai Yuangang, apakah kamu mengancamku? Percaya atau tidak, aku membiarkan keluarga Baimu mati dalam semalam. Hati Bai Yuangang sangat marah. Bahkan jika Mingji adalah orang kuat di ranah Raja Abadi, mereka tidak akan bisa menghancurkan keluarga Bai. Bagaimanapun, latar belakang keluarga Bai tidak palsu. Namun, dia tidak mengerti. Selama Murong Yu berbicara, dia percaya bahwa banyak kaisar abadi akan dengan senang hati menghancurkan keluarga Bai. Menyingkirkan kekuatan kelas 1 belaka dapat mengimbangi bantuan yang diberikan kepada Murong Yu, mengapa tidak melakukannya? Jika kamu pergi dari sini, bukankah aku akan kehilangan muka?
Apakah itu berarti lebih banyak orang dapat memprovokasiku di masa depan, dan setelah mengetahui bahwa aku tidak dapat memprovokasi aku, meninggalkan kalimat dan berbalik dan pergi. Murong Yu masih ada senyum di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresi Murong Yu berubah suram, hapus basis kultivasimu dan kamu bisa pergi. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Dalam sekejap, ekspresi Bai Yuangang dan Gu Bao tiba-tiba menjadi suram. Keputusan Murong Yu terlalu sombong, menghapus basis kultivasi mereka atau kematian, itu akan mengorbankan nyawa mereka. Teman, apakah kamu terlalu berlebihan? Gu Bao menatap Murong Yu dengan ekspresi suram, kamu membunuh banyak anak keluarga Guku, dan keluarga Gu kami tidak akan peduli padamu. Selain itu, aku belum mengambil tindakan apapun hari ini, tetapi kamu melakukannya. Menjadi agresif, tidak bisakah itu didiskusikan? Murong Yu mencibir, dan menatap Gu Bao dengan dingin, diskusikan. Kalau begitu izinkan aku bertanya, jika aku jatuh ke tanganmu hari ini, apa yang akan terjadi pada kita bertiga? Tidak perlu memikirkannya, kamu tahu bahwa kita pasti akan mati, kan? Dan aku memberikannya kepadamu. Ada dua pilihan, menghapus diri atau mati. Dibandingkan denganmu, aku sudah sangat baik. Kebaikan, Gu Bao, Bai Yuangang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Menghapus tahun-tahun kultivasi mereka lebih kejam daripada membunuh mereka. Beri kamu waktu 10 napas untuk mempertimbangkan. Jika kamu tidak melakukannya sendiri, maka aku akan melakukannya sendiri. Namun, pada saat itu, aku tidak sesederhana menghapus basis kultivasimu. Murong Yu menatap Bai Jiayou dengan ekspresi acuh tak acuh. Anggota keluarga, setelah kalimat ini, mulai menghitung. 1. Ekspresi Bai Yuangang dan Gu Bao menjadi suram. Terutama Gu Bao, mereka hanya kelas 2 di klan mereka. Meskipun ada beberapa raja abadi yang bertanggung jawab, mereka jelas bukan lawan Murong Yu dan yang lainnya hari ini. Apakah kamu ingin melawannya? Jika para master di dalam dan luar keluarga, mungkin mereka masih memiliki kesempatan. Tetapi jika kamu menyerah pada ini, kamu pasti akan mati hari ini. Menghapus basis perbaikan. Gu Bao lebih baik mati daripada menghapus kultivasinya. Sementara wajah Gu Bao muram dan berpikir, Bai Yuangang di sebelahnya berkata langsung, temanku, keluarga baik kita dianggap sebagai kekuatan kelas 1, dan leluhur keluarga baik kita bahkan lebih dari Kaisar Abadi setengah langkah. Tidak bisakah kau benar-benar membahasnya? Jika kau membunuhku hari ini atau menghapus basis kultivasiku, keluarga baik kita pasti akan tinggal bersamamu. Murong Yu tersenyum, lalu menatap kedua putrinya Zhao Ziqing dan Yu Mengqing di belakangnya, dan bertanya, ada Kaisar Abadi setengah langkah di keluarga lain. Apakah kau takut? Kedua wanita itu, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing, terkekeh pelan, hanya setengah langkah dari Kaisar Abadi. Apa yang perlu ditakutkan? Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah melihat banyak Kaisar Abadi. Selain itu, ada beberapa Kaisar Abadi yang memiliki hubungan baik dengan Murong Yu. Belum lagi ada puluhan ribu Kaisar Abadi yang berutang budi pada Murong Yu. Satu-satunya Kaisar Abadi setengah langkah dari keluarga Bai, mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Jadi Zhao Ziqing terkekeh dan berkata, jika kamu takut, kami juga takut. Kamu tidak takut, dan kami tentu saja tidak akan takut. Sebenarnya, aku sangat takut. Lagi pula, apakah aku hanya seorang Luo Tianxiang? Aku tidak tahu apakah kamu takut pada Mingji. Murong Yu menoleh dan menatap Mingji lagi. Datang dan bunuh. Mingji berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, hati Bai Yuangang dan Gu Bao tenggelam. Mingji berani berbicara seperti ini bahkan untuk seorang Kaisar Abadi setengah langkah, apakah dia seorang Kaisar Abadi sejati? 2. Setelah beberapa saat berkomunikasi, Murong Yu terus menghitung. Gu Bao, Bai Yuangang dan yang lainnya tidak berbicara, dan keduanya terdiam. 3. Ngomong-ngomong, izinkan aku menambahkan bahwa jika kamu tidak menghapus kultivasimu sendiri atau bunuh diri, jika kamu memintaku untuk melakukannya, maka aku tidak akan membunuhmu, dan kamu akan menjadi orang pertama yang membunuhmu, begitu juga keluargamu. Keluarga Gu adalah yang pertama. Pada saat yang sama, jangan meragukan kata-kataku. 4. 8. Ketika Murong Yu menghitung sampai 8, wajah Bai Yuangang, Gu Bao dan yang lainnya menjadi suram.
Pada saat yang sama, napas keheningan telah mengunci mereka, selama Murong Yu menghitung sampai 10 dan orang-orang ini tidak menghapus kultivasi mereka atau bunuh diri, dia akan mengambil tindakan. Sungguh napas yang mengerikan. Merasakan aura keheningan yang samar-samar muncul di dalam dirinya, wajah Bai Yuangang dan Gu Bao menjadi semakin suram. Meskipun napas itu lemah, itu memberi mereka napas kematian. Mereka tahu bahwa jika keheningan melakukannya, mereka pada dasarnya hanya memiliki kemungkinan kematian. 9. Ekspresi Murong Yu juga menjadi gelap, orang-orang ini benar-benar merepotkan, apakah kamu benar-benar ingin dia melakukannya? Tunggu, basis perbaikan biaya kami. Akhirnya, Bai Yuangang, yang tidak tahan dengan tekanan keheningan, pertama-tama berteriak. Bai tua, bagaimana ini bisa berhasil? Beberapa abadi mendalam 9 hari dari keluarga Bai tidak berbicara, mereka hanya melihat Bai Yuangang dan menunggu instruksi Bai Yuangang. Namun, sekarang setelah keputusan Bai Yuangang untuk menghapus basis kultivasinya, yang mengejutkan mereka pada saat yang sama sangat mengecewakan. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Bai Yuangang, dan dia membantingnya dengan tangan besarnya, langsung menamparkan tubuh para dewa abadi 9 hari itu. Engah, seperti bola yang terkuras, sebuah kekuatan keluar dari para dewa abadi 9 hari itu. Namun, ranah para dewa abadi 9 hari itu secara langsung menurun, dari dewa abadi 9 hari itu dan Luo Jinxian besar sampai tidak ada ranah, seperti manusia biasa. Auzu.com basis perbaikan mereka dihapuskan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Bai Yuangang yang telah menghapuskan mereka. Namun tidak ada yang lebih dendam daripada Murong Yu. Semuanya karena hubungan dengan Murong Yu. Jika bukan karena Murong Yu, basis kultivasi mereka tidak akan dihapuskan. Hapus basis kultivasimu, kamu masih bisa hidup, dan bahkan memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan memulihkan puncak. Begitu kamu kehilangan nyawamu, itu akan hilang. Bai Yuangang berkata sambil mendesah dan transmisi suara. Begitu Bai Yuan memulai tangannya, Gu Bao juga memulai tangannya, dan secara langsung menghapus basis kultivasi beberapa dewa mendalam 9 surga dalam keluarga Gu. Hari ini, Gu Bao akan mengingatnya sepanjang hidupku. Suatu hari, aku bahkan akan memanggilmu kembali dengan manfaatnya. Gu Bao menatap Murong Yu dengan getir, dan pada saat yang sama ada ledakan di tubuhnya, bahkan perbaikan yang merugikan diri sendiri. Murong Yu saling melirik dengan acuh tak acuh, lalu menatap Bai Yuangang dengan dingin. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Bai Yuangang, dan senyum menyeringai langsung muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya yang besar, beberapa dewa mendalam 9 surga yang basis kultivasinya telah dihapuskan dari keluarga Bai diteleportasi ke tempat yang jauh. Pada saat yang sama, tubuh Bai Yuangang membengkak tajam, dan napas horor yang tak tertandingi terpancar darinya, sangat menakutkan. Ingin aku menghapus kultivasiku sendiri. Hari ini, semua orang akan berpelukan dan mati bersama. Bai Yuangang tertawa keras, suaranya penuh kebencian. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Gu Bao dan yang lainnya terkejut. Penghancuran diri seorang Raja Peri, bahkan di masa puncaknya, mungkin tidak punya waktu untuk melarikan diri, apalagi basis kultivasi pertama yang dihapuskan. Seperti orang biasa. Bajingan ini, bahkan jika kamu mati, jangan ganggu kami. Gu Bao dan yang lainnya meraung dalam hati mereka, berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, setelah waktu yang lama, mereka tidak melihat Bai Yuangang meledakkan dirinya sendiri. Jadi mereka menoleh dan melihat ke atas. Bai Yuangang, yang tubuhnya sudah bengkak, dan napasnya sangat keras, sekarang tampak seperti di penjara. Tubuh yang bengkak masih sangat bengkak, tetapi tidak ada lagi napas yang menakutkan yang keluar. Mereka bahkan melihat bahwa itu hanya karena topeng cahaya redup di sekitar tubuh Bai Yuangang. Ledakan. Setelah keheningan yang keras, Bai Yuangang telah meledakkan dirinya sendiri. Tepat ketika Gu Bao dan yang lainnya merasa ngeri dan takut bahwa mereka akan dicekik oleh kekuatan penghancuran diri, mereka melihat topeng cahaya redup dan mereka bahkan tidak bergerak. Kekuatan Bai Yuangang, penghancuran diri Raja Abadi, tidak dapat mengguncang topeng itu. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan topeng itu. Apakah orang itu adalah Kaisar Abadi? Gu Bao terkejut. Perlu dicatat bahwa penghancuran diri seorang Raja Peri bahkan dapat melukai Raja Peri dengan parah.
Namun, bahkan topengnya pun tidak dapat digoyahkan, selain Kaisar Ke, siapa lagi yang memiliki kekuatan sekuat itu. Tepat saat Gu Bao merasa ngeri, dia melihat Ming Ji menunjuk. Engah. Setelah suara samar yang teredam, sekelompok topeng, bersama dengan kekuatan mengerikan dari Raja Peri Bai Yuangang, yang meledakkan dirinya sendiri, menghilang seketika. Tampaknya kekuatan penghancuran diri Raja Abadi itu seperti gadget anak-anak di depannya. Untungnya, saya menghapus basis kultivasi saya, dan tidak membiarkan Raja-Raja Abadi keluarga itu mengambil tindakan. Jika tidak, keluarga Gu kita akan hancur hari ini. Gu Bao benar-benar merasa beruntung saat ini. Dan beberapa dewa mendalam 9 surga dari keluarga Gu merasa beruntung saat ini. Tertawa, pada saat ini, Murong Yu menjentikkan jarinya berulang kali, dan beberapa kekuatan langsung melesat keluar. Engah, engah, engah. Hampir pada saat yang sama, beberapa dewa abadi tingkat 9 dari keluarga Bai dan beberapa dewa abadi tingkat 9 dari keluarga Gu tiba-tiba berubah menjadi kabut darah oleh kekuatan-kekuatan ini, melayang di antara langit dan bumi. Apa maksudmu? Bukankah kau mengatakan bahwa kau telah melepaskan mereka? Gu Bao tiba-tiba marah dan agak ngeri. Aku mengatakan bahwa dengan menghapus basis kultivasi sendiri, aku dapat mengampuni nyawa kalian, tetapi, maaf karena mereka tidak menghapus basis kultivasi mereka. Oleh karena itu, mereka semua akan mati. Kata Murong Yu ringan. Gu Bao terkejut, sepertinya Murong Yu sedang membicarakan hal ini. Keheningan di samping Murong Yu menatap Murong Yu dengan kagum. Orang ini tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi juga kejam dan tegas. Dia juga suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia adalah tipe orang yang dia kagumi. Kau boleh pergi, tetapi ingat, kau telah menghancurkan istana kami. Cepatlah dan carikan kami istana yang memuaskan kami. Jika tidak, tidak akan ada rumah untukmu di dunia ini mulai sekarang. Kata Murong Yu ringan. Gu Bao terkejut, berbalik dan lari. Namun, tanpa kekuatan apapun, kecepatannya sangat rata-rata. Bajingan besar, kau bertingkah seperti harimau. Setelah Gu Bao pergi, Yu Mengqing menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Murong Yu melirik Ming Ji, lalu tersenyum dan berkata, ada harimau yang begitu ganas di sini. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkannya, maka aku akan menjadi sangat bodoh. Yu Mengqing memutar matanya dan menatap Murong Yu tanpa berkata-kata. Dia belum pernah menemukan bahwa Murong Yu begitu tidak tahu malu sebelumnya. Mungkin karena dia takut mati, atau mungkin karena dia benar-benar takut kalau Murong Yu akan menghancurkan keluarga Gu. Tidak lama kemudian, keluarga Gu menyiapkan rumah bangsawan yang lebih mewah untuk Murong Yu di kota Xingzhou, yang lebih baik daripada yang dibeli Zhao Ziqing sebelumnya. Entah berapa kali rumah bangsawan itu lebih baik. Di istana bawah tanah, aku punya beberapa wawasan. Aku akan berlatih di kota Xingzhou untuk sementara waktu. Kalau ada yang perlu kamu selesaikan, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya. Di rumah bangsawan itu, Murong Yu berkata kepada Ming Ji. Dalam 100.000 tahun ini, aku hanya punya satu hal, yaitu melindungimu secara pribadi. Aku tidak akan meninggalkan kota Xingzhou. Ming Ji berkata dengan enteng. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Bai itu mati karenamu, aku khawatir orang-orang dari keluarga Bai tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau kamu dihancurkan oleh mereka selama aku pergi, maka aku tidak perlu repot-repot di masa depan. Tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku, kata Murong Yu dengan enteng. Belum lagi dia telah memanen banyak harta karun di istana bawah tanah, bahkan jika itu adalah kesedihan merah muda, itu bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa di alam Raja Abadi yang dapat membunuhnya. Selain itu, dia masih memiliki hece lesu. Dia berhenti berbicara, dan langsung pergi ke sebuah rumah di sebelahnya dan duduk. Meskipun aura kematian di ruang jiwanya telah dimurnikan oleh Murong Yu, aura kematian di tubuhnya belum diusir keluar. Meskipun, dengan kekuatannya, roh-roh tak bernyawa ini masih dapat ditekan. Namun, jika aura mati ini dibiarkan tinggal di tubuhnya terlalu lama, itu akan tetap merusak tubuh dan kekuatannya sampai batas tertentu, dan bahkan akan terus menyerang dan memperluas cakupannya. Yang terpenting adalah selama ki kematian ini tetap ada di tubuhnya, dia perlu mengonsumsi sejumlah kekuatan untuk menekan ki kematian ini, dan dia tidak dapat terus berlatih.
Oleh karena itu, Murong Yu membutuhkan waktu untuk berlatih, dan dia juga membutuhkan waktu untuk menyingkirkan aura mati ini. Pengaturan Murong Yu dengan cara ini persis seperti yang dia inginkan. Ziking, meskipun kamu dan Istana Bawah Tanah telah mengakui Tuan, kamu masih membutuhkan beberapa pengorbanan untuk mengerahkan kekuatan Istana Bawah Tanah sepenuhnya. Dan Mengqing, kekuatanmu juga perlu ditingkatkan. Kalau begitu, kalian semua datang ke harta karun ruang angkasaku. Berkultivasilah di tengah. Murong Yu berbicara kepada kedua wanita itu pada saat yang sama. Kedua wanita itu mengangguk, lalu mereka bertiga menghilang di tempat dan memasuki Istana Bawah Tanah. Murong, haruskah kamu pergi berlatih dulu atau menghitung perolehanmu dulu? Panen Murong Yu di Istana Bawah Tanah terlalu besar. Hanya saja aku sudah lama tidak punya waktu untuk mencatat, sekarang akhirnya aku punya waktu. Kultivasi saja tidak cukup, mari kita lihat apa yang telah kita peroleh terlebih dahulu. Murong Yu tersenyum, lalu mereka bertiga menghilang di tempat, dan ketika mereka muncul lagi, mereka telah tiba di ruang lain di Hetu Luoshu. Di sini, tempat ini secara khusus dikembangkan oleh Murong Yu untuk menyimpan berbagai harta karun dan sejenisnya. Harta karun Murong Yu sebelumnya dan semua yang ia dapatkan di Istana Bawah Tanah disimpan di sini. Senjata ajaib, pil, urat spiritual, berbagai bahan, dan ramuan telah diklasifikasikan oleh peta sungai. Pada saat ini, mereka menumpuk di depan mata Murong Yu seperti gunung besar. Napas yang kuat dari senjata ajaib para dewa, aroma pil obat yang kaya, cahaya dan kekuatan semua jenis harta surga dan bumi memenuhi seluruh ruang, dan itu seperti rumah harta karun yang besar. Banyak harta karun, senjata ajaib perang. Melihat berbagai harta karun di depan gunung, Zhao Ziking dan Yu Mengqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bajingan besar, apa nilai dari apa yang aku dapatkan kali ini? Setelah sekian lama, Yu Mengqing, yang bereaksi karena terkejut, bertanya. Nilainya beberapa ribu triliun vena abadi tingkat ke-9. Kata Murong Yu enteng, dan dia tidak yakin. Beberapa ribu triliun vena abadi tingkat 9. Zhao Ziking dan Yu Mengqing berseru. Saudari Ziking, berapa ribu triliun vena roh tingkat ke-9, apa itu? Setelah berseru, Yu Mengqing merasa sedikit bingung dan menoleh untuk melihat Zhao Ziking dan berkata. Zhao Ziking mengangguk tak berdaya, banyak, aku tidak tahu. Untuk waktu yang lama, mereka berdua belum melihat banyak vena abadi. Meskipun mereka telah melihat Wang Bing, mereka belum pernah melihat vena roh tingkat 9, dan bahkan tidak tahu nilai vena roh. Dengan beberapa ribu triliun vena roh tingkat ke-9, mereka tidak memiliki konsep sama sekali, tetapi mereka hanya merasa bahwa ada banyak. Murong Yu tertawa dan menjelaskan, dengan angka-angka ini saja, aku tidak punya gambaran. Tapi, kamu bisa memahaminya seperti ini. Beberapa ribu triliun urat nadi roh tingkat ke-9 setara dengan kekayaan kekuatan super di dunia peri. Zhao Ziking dan Yu Mengqing masih sedikit pusing, karena mereka tidak tahu apa arti kekuatan super. Geng besar, bagaimana kekuatan dunia peri dibagi? Yu Mengqing bertanya setelah semuanya. Kekuatan peri umumnya dibagi menjadi kekuatan yang tidak masuk, kekuatan tingkat ketiga, kekuatan tingkat kedua, dan kekuatan tingkat pertama. Begitu kamu mencapai alam Daluo Jinxian, kamu dapat memulai sekolah di negeri peri. Tentu saja, tidak ada aturan seperti itu di negeri peri. Li Pai, Sekte Suci dan Istana Iblis Surgawi kita tidak seperti itu. Di antara kekuatan-kekuatan itu, mereka yang kuat di negeri dongeng Daluo Jinxian dianggap sebagai kekuatan berpengaruh di dunia abadi. Namun, sekte-sekte tanpa Daluo Jinxian bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan berpengaruh. Auzu.com, prasyarat untuk menjadi kekuatan kelas 3 adalah harus ada orang yang kuat di alam peri mendalam 9 surga di antara kekuatan-kekuatan itu. Dan begitu orang yang kuat di alam Raja Abadi muncul dalam kekuatan itu sudah hampir tidak dapat digolongkan di antara kekuatan kelas 2. Murong Yu perlahan menjelaskan. Menurutmu, jika ada kekuatan Raja Abadi, itu adalah kekuatan kelas 1 di dunia peri. Dan di atas kekuatan kelas 1, ada kekuatan super, dan ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi. Yu Mengqing mengerutkan kening dan bertanya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak demikian. Di atas kekuatan kelas 1, ada juga kekuatan kelas 1 super.
Selama ada Kaisar Abadi, Anda bisa menjadi kekuatan kelas 1 super. Tingkat kekuatan ini sudah sangat menakutkan. Tapi itu bukan kekuatan teratas di dunia peri. Di atas kekuatan kelas 1 super, itu adalah kekuatan super, dan di atasnya adalah keberadaan tingkat raksasa. Sekarang di atas wajah cerah dunia peri, ada 3 kekuatan tingkat raksasa, Istana Peri, Sekte Iblis, dan Pintu Suci. Ada kekuatan super yang bertanggung jawab atas Kaisar Abadi, dan apakah ada orang kuat yang lebih kuat dari Kaisar Abadi di negara adidaya? Zhao Ziqing bertanya dengan ragu-ragu. Murong Yu mengangguk. Di atas Kaisar Abadi, apakah ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat? Apakah itu Dewa Surga yang legendaris? Yu Mengqing sangat tertarik. Tidak, ada Xianzun di atas Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi berada di atas Kaisar Abadi. Xianzun, bukankah itu berarti Kaisar Abadi sudah menjadi pusat kekuatan teratas di dunia abadi? Zhao Ziqing dan Yu Mengqing bingung, karena mereka belum pernah mendengar tentang ranah Xianzun. Karena Yang Mulia Abadi terlalu langka. Di antara 10.000 Kaisar Abadi, belum tentu ada orang kuat di ranah Yang Mulia Abadi. Selain itu, orang kuat yang mencapai level Yang Mulia Abadi, tujuan mereka adalah menjadi dewa. Mereka jarang muncul di dunia abadi. Bahkan jika mereka muncul, orang abadi biasa tidak mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu, di dunia abadi, secara umum diyakini bahwa Kaisar Abadi sudah menjadi kekuatan teratas di dunia abadi. Murong Yu menjelaskan, mengenai pembagian kekuatan dan ranah ini, dia sudah mengerti dengan jelas. Siapa yang menjadikan Hetu sebagai monster tua? Yu Mengqing mengangguk, ternyata kekuatan yang dimiliki Yang Mulia Abadi adalah kekuatan super. Kekuatan dengan patung peri belum tentu merupakan kekuatan super. Selain kuat, kekuatan itu juga memiliki fondasi tertentu. Jika fondasinya tidak cukup, bahkan jika ada lebih banyak patung peri, kekuatan itu tidak dapat menjadi kekuatan super. Sama seperti 3 raksasa, seperti keberadaan Istana Peri, Gerbang Suci, dan Sekte Iblis. Pasti ada kekuatan yang setingkat dengan mereka di dunia peri. Tetapi mengapa hanya ketiga kekuatan ini yang dijadikan Big Mac? Karena warisan mereka. Bahkan jika kekuatan super lainnya memiliki kekuatan itu, mereka tidak memiliki latar belakang itu, jadi mereka tidak dapat menjadi kekuatan tingkat raksasa. Dengan kata lain, sumber daya keuangan kita telah dibandingkan dengan kekuatan super itu. Berapa banyak sumber daya keuangan harta karun ini? Yu Mengqing merasa sedikit pusing. Setiap kekuatan super memiliki kekuatan dan sumber daya keuangan yang berbeda. Sumber daya keuangan kita saat ini hanya mampu menduduki peringkat di antara kekuatan super. Itu jauh lebih rendah daripada kekuatan super yang sangat kaya, apalagi para raksasa di Istana Peri. Itu bukan pengganggu, kata Murong Yu sambil tersenyum. Apakah kamu masih belum puas? Yu Mengqing memutar matanya ke arah Murong Yu. Sosok muncul di samping trio Murong Yu, tetapi Hetu. Hetu, statistiknya sudah dibuat, apakah kamu sudah memperkirakannya? Tanya Murong Yu cepat. Meskipun Murong Yu tahu berapa banyak harta karun yang ada, dia tidak dapat memperkirakan nilai harta karun ini. Ya, Tuan Muda, harta karun yang awalnya kamu peroleh dari istana bawah tanah, ditambah harta karun yang diperoleh dengan memurnikan energi kematian kemudian, telah dievaluasi pada awalnya, dan nilainya sekitar 6.000 triliun 9 tahap pembuluh darah abadi. Sebanyak itu, Murong Yu menatap Hetu dengan heran. Ini hanya penilaian yang paling konservatif. Nilai sebenarnya hanya lebih, tidak kurang dari angka ini. Hetu berkata perlahan. Murong Yu mendapatkan terlalu banyak harta karun, bahkan Zhao Yun belum pernah mendapatkan harta karun sebanyak itu sebelumnya. Petik 2. Katakan padaku secara rinci, berapa harga berbagai harta karun? Murong Yu tersenyum. Nilai total lebih dari 100 vena ilahi tingkat pertama, serta tingkat vena abadi lainnya, adalah sekitar 1.500 triliun vena abadi tingkat 9. Di antaranya, tidak termasuk 10 vena roh kekacauan itu. Karena vena roh kekacauan bukan untuk orang biasa, itu hampir tidak berharga. Senjata ajaib dari senjata ajaib itu sekitar 2.000 triliun bejana abadi tingkat 9. Tentu saja, beberapa harta karun benar-benar tidak mudah diperkirakan, dan hanya harga yang paling konservatif yang diberikan. Oleh karena itu, harga sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Nilai berbagai material sekitar 500 triliun vena abadi tingkat ke-9. Nilai ramuan surga dan bumi itu sekitar 1000 triliun vena roh tingkat ke-9. Selain itu, ada beberapa harta langka dan eksotis, berbagai nol potongan-potongan itu berjumlah sekitar 1000 triliun vena abadi tingkat ke-9. Petik 2. Jadi, nilai totalnya seharusnya sekitar 6000 triliun vena abadi, dan harga sebenarnya tidak akan pernah lebih rendah dari 6000 triliun vena abadi tingkat 9, dan bahkan mungkin melampaui 7000 triliun vena abadi pamungkas. 1 triliun adalah 1 triliun, dan 6000 triliun adalah 6 kuadriliun. Setidaknya 6 kuadriliun vena abadi tingkat 9. Kali ini tidak hanya Zhao Ziqing dan Yu Mengqing yang pusing, bahkan Murong Yu juga sedikit pusing. 6000 triliun 9 tahap pembuluh darah abadi. Bahkan beberapa negara adikuasa biasa tidak memiliki sumber daya keuangan yang begitu besar. Selain itu, ini hanya perkiraan konservatif. Menurut kata-kata Hetu, nilai sebenarnya mungkin sekitar 7 GB. Dahulu kala, ketika Murong Yu mendapatkan lebih dari 100 juta pembuluh darah abadi kelas 1, dia merasa seperti orang kaya baru. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa sumber daya keuangannya saat itu tidak ada apa-apanya. Dan sekarang, setelah memiliki 6000 triliun 9 tahap pembuluh darah abadi, Murong Yu jelas merupakan seorang pemula. Selain itu, pemula ini juga telah menjadi salah satu orang terkaya di dunia peri. Harta karun dibagi, harta karun dibagi. Murong Yu menahan kegembiraan di dalam hatinya, lalu berkata kepada Zhao Ziqing dan Yu Mengqing seperti orang kaya baru. Pada saat yang sama, Murong Yu melambaikan tangannya yang besar, dan segera menahan ungu kecil, anjing hitam besar, dan kera emas bermata api dari buku Hetu Luo. Kakak, ada apa? Setelah Xiao Zi muncul, dia langsung berubah menjadi cahaya ungu dan terjun ke pelukan Murong Yu, dan berkata dengan wajah ragu. Pada saat yang sama, kera emas bermata api dan anjing neraka itu menatap Murong Yu dengan ragu. Perlu dicatat bahwa meskipun mereka semua berada di Hetu Luoshu, Murong Yu tidak pernah mencoba untuk memindahkan mereka tanpa persetujuan mereka. Hal yang baik, hal yang sangat baik. Lihat sekeliling, apa yang berbeda? Murong Yu tersenyum tipis. Wow, banyak pil. Wow, banyak senjata ajaib. Mendengar ini, ketiga Xiao Zi segera melihat sekeliling, dan pada pandangan ini, mereka segera menjadi lamban. Setelah waktu yang lama, Xiao Zi berseru, dan matanya yang besar dan berair terbuka lebar, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Sialan, bukankah ini benar? Mata anjing neraka itu tegak, mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi taringnya yang putih, dan air liurnya yang transparan terus mengalir keluar. Berapa banyak kekuatan sekte yang harus dirampok untuk mendapatkan akumulasi seperti itu? Kera emas bermata api telah melihat harta karun di sekitarnya dan menjadi tumpul. Setelah sekian lama, dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mendengar ini, Murong Yu memutar matanya dan menamparkan kera emas bermata api yang terbang menjauh dengan tamparan, dasar bajingan, di matamu, tuanmu, aku hanya bisa merampok dan gagal. Little Z, anjing hitam besar, dan kera emas bermata api mengangguk pada saat yang sama, membuat Murong Yu memutar matanya. Bahkan ketika dia melihat Zhao Ziqing dan Yu Mengqing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala. Mungkinkah ini kesanku terhadapmu? Murong Yu benar-benar terdiam. Semua orang mengangguk serempak. Murong Yu menelan ludah tanpa berkata-kata, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, Murong Yu tidak dapat menahan rasa malu. Dia tampaknya menyadari bahwa dia telah datang jauh-jauh, dan tampaknya dia telah dirampok jauh-jauh. Tetapi bagaimana dengan perampokan? Di dunia yang kejam ini adalah dunia yang dijarah. Jika Anda tidak merampok orang lain, maka orang lain akan merampok Anda. Baiklah, tidak peduli di mana aku merampasnya. Ambil saja yang kamu suka. Namun, sebaiknya kamu mengambil sesuatu yang cocok untukmu, dan itu tidak terlalu bermutu tinggi. Jika tidak, kamu hanya akan mendapat masalah di masa depan. Mari kita ambil apa saja, kata anjing hitam besar itu, menatap pil dan bahan roh langit dan bumi dengan mata cerah. Bagi anjing hitam besar itu, tubuhnya sangat kuat, dan dia tidak membutuhkan senjata sihir atau semacamnya. Tubuhnya adalah senjata sihir super. Selain itu, klan Tengu tidak perlu berkultivasi, mereka hanya perlu melahapnya terus-menerus.
Tentu saja, mereka hanya menelan beberapa orang kuat. Adapun senjata-senjata ajaib itu, sulit dicerna dan tidak banyak yang didapat setelah ditelan, jadi anjing neraka itu sama sekali tidak tertarik pada benda-benda itu. Akan tetapi, obat-obatan itu berbeda dengan bahan-bahan spiritual langit dan bumi. Benda-benda ini mudah dicerna, dan setelah dicerna, kehilangannya tidak terlalu banyak. Apapun yang kau makan, tetapi jangan dimakan. Kata Murong Yu acuh tak acuh. Bagi orang lain, Murong Yu seperti ayam jantan besi, tetapi bagi orang-orangnya sendiri, Murong Yu selalu sangat murah hati. Selain itu, ia tahu bahwa anjing neraka itu mengandalkan menelan untuk meningkatkan kekuatannya. Peningkatan kekuatan anjing neraka itu hanya baik untuknya, tetapi tidak berbahaya. Ambil apapun yang kau inginkan. Kau dapat melakukan sebanyak yang kau inginkan. Kata Murong Yu ringan. Wang, kalau begitu aku tidak diterima. Anjing neraka itu berteriak, dan seluruh orang itu tiba-tiba terangkat ke udara, dan bergegas menuju pil-pil di kejauhan. Pada saat yang sama, kera emas bermata api juga bergegas keluar, dan pergi untuk memilih harta karunnya sendiri yang cocok. Kalian semua pergi juga. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan Xiao Zi tidak bergerak. Zhao Ziqing mengangguk dan pergi. Namun, Xiao Zi tidak meninggalkan pelukan Murong Yu. Xiao Zi, apakah kamu tidak punya harta karun favorit? Tanya Murong Yu dengan aneh. Meskipun Xiao Zi masih seorang gadis kecil biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Auzu.com. Tetapi sekarang, siapa yang berani berpikir bahwa Xiao Zi benar-benar hanya seorang gadis kecil biasa? Meskipun Murong Yu tidak dapat melihat kekuatan aslinya, Xiao Zi adalah eksistensi yang menakutkan yang memainkan pria kuat di tahap akhir Raja Peri di ujung jarinya. Pria kuat seperti itu juga harus membutuhkan sedikit harta karun. Xiao Zi mengangguk, aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Apakah benda-benda itu terlalu rendah atau tidak ada yang cocok untukmu? Ketika Murong Yu menanyakan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganga. Ada begitu banyak hal yang belum diperiksa Xiao Zi sama sekali. Bagaimana kamu tahu bahwa tidak ada yang cocok untuknya? Selain itu, harta karun itu berada pada level terendah dari prajurit raja, dan di antara mereka bahkan ada keberadaan yang menakutkan yang tidak kalah dari prajurit kekaisaran. Tentu saja, bahkan prajurit dewa yang perkasa itu lebih rendah dari prajurit kekaisaran bahkan jika mereka memiliki kekuatan prajurit kekaisaran. Bagaimanapun, kaisar adalah prajurit yang menakutkan yang dibesarkan oleh kaisar abadi. Memiliki pesona kaisar abadi, itu sangat kuat. Prajurit dewa biasa, bahkan jika kekuatan mereka sebanding dengan prajurit kekaisaran, mereka tidak berada di kelas yang sama dengan prajurit kekaisaran. Tidak, aku tidak butuh apa-apa. Xiao Zi menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan mengapa, hanya mengatakannya. Murong Yu mengangguk dan berhenti bertanya. Sekarang dia tidak lagi berpikir bahwa Xiao Zi hanyalah seorang gadis kecil biasa tanpa ingatan. Gadis kecil yang unik ini pasti memiliki cerita yang berbeda. Xiao Zi tidak ingin mengatakannya, dan Murong Yu tidak akan bertanya lebih banyak. Butuh waktu setengah bulan penuh bagi Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk memilih senjata sihir dan senjata sihir mereka. Karena Zhao Ziqing memiliki senjata sihir super dari istana bawah tanah, dia hanya memilih pedang Excalibur pedang Dewa Li Huo dengan pangkat kaisar dan prajurit. Pedang Dewa Li Huo adalah prajurit jenius di level seorang prajurit. Seluruh tubuhnya jernih seperti kristal, dan api terus-menerus memancar dari tubuh pedang. Itu adalah Li Huo yang legendaris, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ini adalah senjata sihir atribut api, yang bertepatan dengan warisan api dan Phoenix milik Zhao Ziqing. Dengan senjata sihir di tangan, kekuatan Zhao Ziqing dapat digunakan untuk waktu yang lama. Yu Mengqing tidak memiliki warisan, jadi dia juga memilih senjata sihir tingkat prajurit raja, senjata sihir, dan pakaian pertahanan tingkat prajurit raja. Pedang tanpa bayangan, menara Zentian, 8 harta karun yang indah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata sihir yang menyerang dan bertahan. Dengan senjata sihir seperti itu, bahkan jika itu tidak merangsang kekuatan raja, kekuatan tempur Yu Mengqing dapat mencapai ranah Daluo Jinxian, dan membunuh dengan lompatan bukanlah masalah. Kera emas bermata api, karena gada emas, tidak memilih senjata sihir atau senjata sihir apapun.
Saya hanya memilih baju besi binatang yang kuat dan kuat yang melampaui prajurit kaisar. Pangkat baju besi dewa binatang melampaui prajurit kaisar, tetapi tidak dapat mencapai pangkat prajurit kaisar. Meskipun tidak ada kemampuan serangan teroris, kemampuan bertahannya sangat menakutkan. Di mana anjing neraka itu? Murong Yu bertanya tanpa sadar ketika semua orang kembali, tetapi anjing hitam besar itu tidak ada. Aku kembali, pada saat ini, di kejauhan, sebuah bayangan hitam terhuyung-huyung terbang di atas, seperti seekor elang muda yang melebarkan sayapnya, tampaknya akan jatuh kapan saja. Di Hetu Luoshu, tidak ada tekanan sebesar itu di dunia peri. Bahkan biksu biasa yang bisa terbang pun bisa terbang bebas di sini. Tetapi anjing hitam besar saat ini seperti seseorang yang baru belajar terbang. Murong Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan aneh. Dan segera, mereka tahu mengapa anjing hitam besar itu seperti ini. Orang ini sudah sangat tinggi, seekor anjing, tetapi dia memiliki tubuh seperti harimau. Pada saat ini, tubuh anjing hitam besar itu bahkan lebih bengkak, dan seluruh orang itu seperti bola gemuk yang telah tumbuh besar. Orang ini pasti sedang makan. Kera emas bermata api itu menatap anjing hitam besar itu dengan jijik. Anjing hitam besar itu berlari dan segera berbaring di tanah. Sepasang kaki depan memeluk perut gemuk itu, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, makanannya terlalu mendukung. Sekarang, sambil berbicara, anjing hitam besar itu langsung mulai memurnikan. Melihat penampilan anjing hitam besar itu, Murong Yu dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Orang ini sangat menyakitkan. Namun, Murong Yu tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, harta karunnya begitu banyak sehingga jika anjing hitam besar itu dapat meningkatkan kekuatannya jika dia memakannya, maka dia akan memakannya dengan baik. Oke, semua orang telah memilih harta karun itu. Namun, harta karunmu jauh lebih kuat dari milikmu. Kemudian, selanjutnya, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sendiri saat memurnikan harta karun ini, mempercepat waktu untuk berlatih. Kata Murong Yu sambil menatap semua orang. Biarkan Zhao Ziqing dan yang lainnya memilih harta karun yang cocok untuk mereka, dan kemudian mempercepat waktu untuk berlatih, ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Murong Yu sejak lama. Sebelum ini, meskipun Hetu Luoshu dapat mempercepat waktu, itu perlu membakar banyak pembuluh darah spiritual dan sejenisnya, yang membutuhkan banyak sumber daya. Saat itu, Murong Yu malu-malu di kantongnya, tidak dapat mengeluarkan benda-benda ini untuk dibakar dan mempercepat waktu. Namun, sekarang berbeda, Murong Yu memiliki pembuluh darah abadi, dan dia dapat mempercepat waktu berkali-kali. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya di dunia peri, kekuatan mereka akan ditingkatkan hingga batasnya sebanyak mungkin.